Apa itu gerakan Stop Hate for Profit? Apa pengaruhnya gerakan ini bagi bisnis Anda? Yuk ketahui jawabannya dalam video kali ini. Sebelum memulai, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Dan jika Anda menonton di YouTube, pastikan Anda menekan tombol lonceng agar Anda mendapat notifikasi setiap ada video baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita Projasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngomongin tentang gerakan Stop Hate for Profit. Nah, apa sih gerakan Stop Hate for Profit itu? Dan apa pengaruhnya buat bisnis teman-teman? Oke, kita langsung aja ke materinya. Jadi, saya juga baru tahu ada gerakan yang namanya Stop Hate for Profit. Ini saya tahu dari sebuah email yang dikirim ke saya hari ini ya, tanggal 29 Juni. Email ini dari Search Engine Land. Dari pembukaannya aja udah bikin kaget ya. Good morning Canada, are you planning to boycott? What gitu ya. Kok dari awal kok tiba-tiba boycott gitu kan? Nah, ini menginformasikan banyak perusahaan yang ngeboycott Facebook dan Instagram. Wah, ada apa ini ya? Saya jadi penasaran. Sebenarnya ada apa ini? Terus lanjutin membaca going even Friday Unilever. Nah, Unilever ternyata juga udah ikut boycott yang berjudul itu tadi, Stop Hate for Profit. Nah, ini semakin bikin penasaran ya. Jadi, karena penasaran, saya terus cari-cari tahu tentang gerakan ini. Jadi, Stop Hate for Profit itu ternyata udah banyak sekali diikuti oleh brand-brand ternama. Ini salah satunya mungkin buat yang suka minum, Coca-Cola ya. Jadi, Coca-Cola juga udah ikut. Kemudian apa lagi? Nah, ini. Bah, ini yang suka minum kopi ya, merek ternama Starbucks juga udah ikut ternyata gerakan Stop Hate for Profit. Selain itu, Patagonia juga ternyata udah ikut Stop Hate for Profit untuk Facebook dan Instagram. Terus apa lagi? Ini ada lagi Ray. Nah, ini juga merek yang banyak banget dipakai di Indonesia ya. Ray juga ikut gerakan ini. Jadi saya semakin penasaran. Nah, ini dia brand terbesar di Indonesia mungkin ya, Unilever. Nah, ini juga ternyata udah ikut gerakan Stop Hate for Profit ini. Jadi, sebenarnya apa sih gerakan Stop Hate for Profit ini? Nah, jadi setelah saya googling sebentar itu ternyata saya menemukan ini ada situs resminya ya. stophateforprofit.org. Jadi teman-teman kalau penasaran juga bisa langsung baca sebenarnya apa ini gerakan ini ya. Nah, ini ternyata begitu saya masuk ke berandanya, ke halaman depan, kita disuguhin ini. Kami meminta semua bisnis untuk berdiri dalam solidaritas dengan nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, keadilan Amerika, yang kami pegang teguh dan tidak beriklan di layanan Facebook pada bulan Juni. Pada bulan Juli, berarti bulan depan ya. Nah, ini ternyata itu ya. Jelas ya, gerakannya itu adalah gerakan untuk tidak beriklan di Facebook pada bulan Juli. Oke. Tapi karena apa? Ini dari halaman depannya belum terlalu jelas ya. Karena apa? Jadi saya scroll-scroll ke bawah. Oh, ketemu. Ternyata ada beberapa alasan yang menyebabkan gerakan ini dimulai. Jadi ini. Jadi ternyata Facebook ini diduga atau minimal si pembuat gerakan ini merasa bahwa Facebook itu membolehkan ajakan untuk berbuat kekerasan terhadap para pemprotes aksi radikalisme di Amerika Serikat. Ini kalau teman-teman mengikuti pasti kenal ya, George Floyd ini udah terkenal banget. Kemudian ya kalau nama-nama yang lain mungkin belum kenal. Jadi untuk itu saya coba cari tahu juga siapa sebenarnya George Floyd dan teman-temannya ini. Ketemu, nah ternyata George Floyd ini terbunuh tanggal 25. Ini kalau teman-teman mengikuti berita terbaru gitu ya, pasti pernah dengar istilah Black Lives Matter ya. Yaitu
kejadian yang kampanye yang dipicu oleh kematian George Floyd ini ya, yang berhubungan dengan polisi lah ya, polisi di Amerika Serikat. Jadi lehernya itu ya ditekan pakai lutut gitu sampai meninggal. Dan ternyata setelah selain George ini, ternyata lumayan banyak orangnya ya yang juga menerima aksi serupa gitu ya. Ini salah satunya ini Tony McDade ya. Ini meninggalnya tanggal 27. Kalau George itu tanggal 25, ini 27. 2 hari setelahnya tuh ada lagi kan. Kemudian saya terus telusuri nama-nama yang disebutkan. Jadi kejadiannya sama, ini juga penembakan Breonna Taylor. Ini bahkan ini Maret ya. Sebelumnya itu tanggal 13. Kemudian Ahmad Arbery. Ini juga penembakan. Malah ini Februari. Nah, jadi ternyata dari yang dibaca di halaman depan situs Stop Hate for Profit ini, dari Facebook sendiri itu membiarkan terjadi ajakan atau hasutan untuk berbuat kekerasan kepada orang-orang yang memprotes aksi penembakan aksi ini gitu ya. Nah, jadi si Facebooknya tidak melakukan kalau di kita itu mungkin hoax yang kemarin itu ya. Kalau di Facebooknya kan bisa langsung di take down beritanya gitu kan, di gimana lah supaya nggak ini. Kalau ternyata untuk ajakan-ajakan untuk berbuat kekerasan terhadap para pemprotes itu nggak diapa-apain oleh si Facebooknya. Jadi status-status itu tetap bisa dengan bebas dibuat dan beredar gitu ya. Tidak ada tindakan jelas dari si Facebooknya, dari pihak Facebook gitu. Nah itu alasan pertama yang saya temukan. Alasan pertama kenapa gerakan ini terjadi. Kemudian selanjutnya, ini alasan kedua ya. Alasan kedua itu dinyatakan bahwa Facebook itu mempercayai Breitbart News. Kemudian dan menyebut The Daily Caller Fact Checker, pengecek fakta gitu ya. Saya kurang paham lah yang ini ya. Nah, mungkin Anda pun sebagian kurang paham tentang ini. Saya udah cek juga dua portal berita ini ya, yang nggak paham lah. Mungkin hanya orang Amerika sendiri mungkin yang pahamnya tentang gimana lebih dalamnya gitu ya. Saya juga nggak berani berpendapat karena saya juga nggak tahu banyak. Tapi yang jelas di sini dari apa yang saya baca ternyata mungkin dari Facebooknya itu tidak menunjukkan niat baik untuk mendukung gerakan Black Lives Matter lah ya. Sepertinya seperti itu gitu. Jadinya ini merupakan gerakan lanjutan yang mengajak untuk memboikot Facebook untuk tidak beriklan di Facebook gitu ya. Dan ternyata ini bukan gerakan kaleng-kaleng gitu kan. Sudah banyak sekali brand ternama yang ikut andil bagian dalam gerakan ini. Oke, berarti untuk alasannya kira-kira kita udah sama-sama paham ya kenapa gerakan ini muncul. Nah, kemudian kenapa kok gerakannya itu gerakan untuk berhenti beriklan? Nah, ternyata di sini juga ada penjelasannya. Karena apa? Karena 99% dari pendapatan Facebook, 70 dolar Amerika yang didapat Facebook itu didapat dari iklan. Jadi maksudnya mungkin dengan kita berhenti beriklan, itu Facebook benar-benar ngerasakan efek dari boykot ini. Seperti itu. Maksudnya agar Facebook juga turut bertindak, juga ikut ambil bagian dalam kampanye tersebut ya. Dalam keberpihakan terhadap kebebasan, keadilan, dan lain sebagainya yang disebutkan lebih di awal tadi itu ya. Nah, seperti itu. Itulah yang terjadi di Amerika. Terus gimana kalau kita simpati, kemudian kita ingin bisnis kita juga ikut? Ini disediakan tombol untuk ikutnya ya. Jadi tombol bagian atas ini. Nah, kemudian ternyata setelah saya buka-buka lagi, ternyata udah ada daftar yang panjang berbagai perusahaan yang ikut. Kok dari Indonesia sih nggak ada ya kayaknya. Tapi terserah aja kalau teman-teman pengen ikut ya terserah aja ya. Bagaimana dengan kita, dengan Anda sekalian ya itu tadi ya terserah ya. Kalau mau ikut nggak apa-apa, kalau nggak juga nggak tahu juga sih gimana itunya. Yang jelas ini adalah isu politik, isu perdamaian, isu kebebasan, isu keadilan yang terjadi di Amerika sekarang. Buat teman-teman yang ngikuti pasti tahu benar ya gimana situasi
Amerika sekarang. Dan bagi teman-teman yang simpati, boleh aja ikut dan turut serta dalam kampanye ini. Dan saya pribadi justru pengen tahu hasilnya gimana gitu. Bisa nggak sih gerakan seperti ini mengubah keputusan atau mengubah tindakan dari raksasa seperti Facebook gitu kan. Kalau berhasil, wah ini keren banget gitu ya, keren banget. Nah, oke, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya bahwa gerakan ini adalah gerakan untuk memboikot Facebook karena dianggap Facebook tidak berpihak dengan nilai-nilai kebebasan, keadilan, dan lain sebagainya. Seperti itulah yang tercantum di websitenya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan selanjutnya, nah ini, kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya supaya saya dapat memperbaiki. Jika ada pendapat yang berbeda, jika ada masukan, atau jika teman-teman juga punya usulan pembahasan untuk video-video saya yang berikutnya, tolong cantumkan ke kolom komentar. Saya akan catat dan coba merealisasikannya. Oke, mungkin itu saja. Oh ya, terakhir buat teman-teman yang ingin konsultasi jasa pembuatan website atau konsultasi tentang digital marketing, email marketing, affiliate, dan lain sebagainya, silakan saja menghubungi saya di email info@projasaweb.com, atau kalau ingin baca-baca lebih lanjut berbagai artikel mengenai digital marketing, bisa langsung ke projasaweb.com/academy. Di situ banyak sekali konten-konten digital marketing yang dapat teman-teman pelajari. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan terakhir, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar saya dapat terus membuat konten-konten bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.